Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk sih, bagaimana sih cara kendalinya? Nah, ini dia yang penting ya. Nah, kalau kita kan biasanya, oh langsung nih, ini ada motor gitu ya. Nah, ini kendalinya bagaimana ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi pengendaliannya itu dia ada pakai apa biasanya kendalinya? Nah, ini ada relay ya. Bisa nggak dari motor tiga pasang buat ngendaliinnya pakai relay? Bisa nggak? Pernah ngeliat nggak relay seperti ini? Halo, Nah ya, nah, berapa? Tegangannya berapa di sini? Biasanya. Kalau ini berapa nih? Ada 24 ya. 12. Ada 12 volt ya. AC apa DC? AC apa DC? DC. Ya, ini DC ya. Nah, ini simbolnya ya. Simbolnya itu tadi di relay ini ada namanya coil ya, kumparan nih. Nah, kelihatannya kumparan nih. Ini simbolnya nih, kumparan atau sama tadi. Itu nih kayak gini nih coil ya. Nah, ada satu lagi kontaknya. Kontaknya itu ada normally open dan normally close. Ya, normally open tuh ini kebuka ya. Ini kontaknya nih, normally open. Normally close itu nutup. Ya, jadi kalau koilnya dapat tegangan, maka kontaknya akan bekerja ya. Yang open jadi close, yang close jadi open gitu. Nah, ini relaynya. Nah, bedanya apa dia sama kontaktor ya? Nah, jadi kalau ini relay ini koilnya ada DC dari 12 volt DC atau 24 volt DC. Tapi ada juga yang AC ya, tapi 220 volt AC ada juga gitu ya. Nah, tapi kalau ada untuk mengendalikan motor tiga pasang, nah kalau relay ini nggak bisa dia karena kan tadi arisnya kecil sekali ya, kontaknya ini arisnya kecil ya yang lewat. Jadi kalau dia aris motor tiga pasang itu kan arisnya besar. Kalau buat ngendalin itu bisa-bisa langsung jebol di sini ya arisnya. Lewat di sini, kalau dihidup alirin aris buat tiga pasang ya ini pasti jebol, pasti akan putus. Nah, ini salah satunya tadi pakai kontaktor kita. Nah, nah ini dia kontaktornya. Oke. Nah, ini ada kontaktor ini jadi tiga pasang ini ada satu, dua, tiga ya. Yang atasnya nih, ya ini tiga pasang masuk biasanya di sini di atasnya. Nah, yang bawahnya ini ke motornya. Kalau ini ada overload nih. Overload buat ke motor itu dimasukin. Nah, berarti bawahnya ini yang ke motornya. Jadi kalau beban lebih overload ya di sini yang bermain sehingga buat mengamankan motornya ya, supaya nggak kebakar. Kalau kelihatan di sini ini nggak nyambung ya, ini nggak nyambung nih ada push button nih. Jadi kalau ditekan ya ditekan ini baru nyambung ya. Makanya dinamakan kontak normally open. Nah, ini tekan normally open. Jadi kalau ditekan dia nyambung. Kalau enggak lepas. Itu pun sebaliknya normally close itu awalnya nyambung ya. Awalnya nyambung normally close kalau ditekan jadi kebuka ya. Nah, itu dia sebutkan. Nah, jadi ini ada overload ya. Jadi ini metal dia ya. Jadi kalau dia panas ya dia akan melengkung, dia akan sehingga dia akan putus. Ya, untuk mengontrol apa motornya ya. Nah, ini akan putus di sini. Ini ada biasanya ada lampu indikator ya. Ini ada lampu indikatornya. Oke, nah di motor itu ada hubungannya, ada hubungan bintang sama segitiga ya. Bintang atau star atau Y tulisannya ya. Jadi lilitannya kan ada tiga nih, ada tiga lilitan. Ya jadi di motor itu ada 6 terminal ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Nah ini dalam lilitannya ini belitannya, bukan motornya. Kalau di bintang ya masangnya seperti ini. Ini RST ya.
Nanti ya masangnya ya lurus aja begini ya. Nah, berarti disambungin semua ya, ini nyambung semua. Nah, ini 3 pasnya masuk. Ya, jadi ini bintangnya di sini nih ya. Nah, startnya di satu titik ini gabungnya. Jadi dikasih lurus aja sedikit. Nah, kalau di nameplate-nya kalau kita lihat di sini, nah ini nih. Nah, masangnya seperti inilah. Ini ada 6 terminal, masangnya seperti ini. Ini bintang, bintang ya. Jadi Anda mengendalikan apa, misalnya motor 3 pasang itu hubung bintang apa hubung delta atau hubung start delta gitu ya. Nah, jadi kalau dia ini hubung bintang ininya ya 400 volt ya, 380 volt biasanya reparasi. Ini ada dayanya misalnya 40 kW, 4 kW ya, ini kospinya ya. Nah, kospinya ini 0,82 ini harusnya. Jadi ketika dia hubung bintang, ini harusnya langsung ya, ini ILN sama dengan IW ya, beban masuknya. Nah, sedangkan tegangannya ya, tegangannya masuk ke beban ini, tegangannya masuk ke beban ini adalah dikali apa? Ini akar 3 dikali W ya. Jadi atau valentulannya dibagi akar 3. Nah, ini sedangkan ini ada koneksi delta ya. Koneksi delta. Nah, kalau delta masangnya seperti ini. Jadi masangnya harus paham. Ya, jadi lurus aja dia ya. Ini RST-nya nih bentuknya kayak gini, delta atau segitiga. Oke. Nah, ini bedanya tadi di yang delta ininya akan semakin besar ya, ini 490. Jadi kan dia masuk ke 3 pas ya. Nah, nanti dari delta ini bisa ke delta, bisa ke Y ya, bisa juga ke delta to Y. Nah, kalau ini delta, ini masangnya lurus saja ya. Nah, kalau bagaimana kalau nanti motornya dipasang nanti hubung bintang segitiga ya, berarti nanti lilitannya ini jangan dipasang ya, kosongan aja ya, tapi nanti koneksinya ini baik dia lurus atau dia data tadi ya, vertikal atau di horizontal, nanti dipasangnya melalui koneksi relay ya, kontaktor ya. Nah, kontaktor yang kita pasang nanti hubungannya, tapi bentuknya sama ini juga hubungannya ya. Nah, ini star delta ya. Ini biasanya digunakan buat pengasutan motor. Kalau misalnya motor-motor besar gitu, misalnya blower atau motor yang besar, pasti ketika di awal dihidupkan itu arusnya akan semakin besar startingnya. Nah, startingnya itu kalau dia besar sekali, biasanya langsung turun itu. Nah, buat ngasut arus motornya supaya tidak besar, ini makanya dipasang star delta ya. Jadi masuk ke star dulu, arusnya akan semakin kecil ininya, kemudian masuk ke delta ya, ini arusnya akan semakin besar ya, full lagi gitu ya. Ini ada pertanyaan dulu, ada yang bertanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini direct online ya. Jadi ada 3 sebenarnya buat ngendaliin di motor 3 pasang ini ya. Tadi ada direct online ya, jadi langsung biasanya dipasang hubungnya bintang ya, star ya. Jadi kalau ada motor itu terminalnya dipasang bintang biasanya. Nah, bagaimana ngendalinya? Nah, tadi dia butuh kontaktor ya. Ini dia kontaktornya. Kontaktor ini tadi ada ini ada koilnya, ini ada kontaknya, kontak utama sama kontak bantu. Nah, jadi yang dihubungkan ke motor ini adalah di kontak utamanya. Jadi ini 3 pasang masuk ya. Masuk nih ada overloadnya. Nah, di sini langsung hubungin ke motor. Nah, buat mengendaliin ini, kontaknya ini akan bekerja kalau koilnya bekerja nih, kayak ini nih ya, koilnya bekerja di sini.
Ya, koilnya ini tegangannya 220 volt. Jadi ketika misalnya ini ditekan on, ini akan kerja. Kalau koilnya kerja, maka kontak-kontaknya akan bekerja. Yang kontak normally open jadi normally close. Ini tidak open jadi close. Jadi akan dihidup. Akan kerja motornya. Kalau ditekan stop dia mati, atau kalau ada fluid dia off juga. Oke, nah kita sama-sama dibuka ya. Udah di download ininya, programnya belum? Program Simulile. Nah, sudah download belum? Nah, ini program Simulile-nya ya. Nah, kita coba kita coba digambarkan ya. Nah, kita coba gambarkan. Tadi supply-nya itu ada 3 fasa ya, supply 3 fasa. Nah, ini supply 3 fasa nih. Misalnya 1, 2, 3 gitu ya. Ini bisa kita bisa kalau dibesarkan pakai scroll ya. Nah, ini lebih kecil. Ini kalau kita balik ya, kita rotate saja. Kalau ini kita rotate nih, nah kita balik ya. Ini L1 ada L2 ya, masuk rotate lagi, ada L3 misalnya. Ini kan 3 fasa ya, 3 fasa. Nah, ini kita pasang berarti kita pakai MCB ya, kita pakai MCB ya, kita ambil MCB-nya 3 fasa ya, yang nah ini dia nih. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini MCB-nya kita hubungkan ya, diklik saja, ini diklik ya. Oke, dia nyambung. Nah, klik. Oke, nah ini dia. Sekarang ininya motornya buat ngendaliin motor 3 fasa ya. Nah, 3 fasa motornya mana ya, misalnya kita ambil ya. Nah, ini nih. Nah, ya. Nah, buat di motor tadi kan dia perlu ada dari kontaktor kan masuk ke, ada overload ya, overload relay ya. Ini overloadnya ya, kita harus pasang overloadnya ya. Misalnya yang di sini overloadnya nih. Nah, overload relay yang ambil yang 3 ya, overload 3P 3 volt ya. Ini tinggal kita hubungkan. Nah, gitu ya caranya ya. Ini saya naikkan dulu. Nah, di sini melalui ada hidupinnya melalui kontaktor ya, tapi yang diambil ke hubungan ke koneksi motornya ini yang kontaknya, kontak utamanya ya. Mana kontak utamanya? Nah, kontak utamanya yang, nah ini namanya misalnya ini KM1 ya. Nah, ini udah otomatis ya. Nah, ini kita hubungkan ya. Nah, jadi ini dimasang, dimasuk. Setelah dari kontak utama kontaktor ini masuk ke overload, nah baru ke motor. Nah, sekarang kita mengendalikan ini, kita mengendalikan kontak utamanya ini ya. Jadi kita mengendalikan koilnya. Nah, koilnya mana? Koil dari kontaktornya. Nah, ini dia. Nah, kontaktor koil. Nah, ini dia. Nah, ini yang akan kita kendalikan. Nah, dia butuh tegangannya 1 fasa ya. Nah, 1 fasa. 1 fasa berarti ambil 1 fasnya, bisa kita ambil L1-nya ya, sama netralnya ya. Nah, sama netralnya kita ambil. Nah, kita ambil netralnya. Oke.
dari mana ngidupinnya ya, ini kita hubungkan ya, tinggal dihubungkan. Nah, dari satu pasang kita masuk L1 nya kita kasih MCB dulu satu pasang. Biasanya kita kasih MCB dulu ya, ini kita kasih MCB, kemudian hidupinnya pakai tombol ya. Nah, push button ya, tadi gambar push buttonnya. Nah, ini kita ambil nih ya, push button normally open. Nah, ini kita ambil. Oke, ini kita hubungan saja. Nah, ya stopnya normally ada tombol, ada normally push buttonnya, ada bisa dipasang NO, bisa dipasang NC ya. Nah, ini pasangnya NC. Normally NC ini buat kita stopin, buat close. Simbolnya ya ini nih. Ini push button NC. Nah, oke. Ini buat stopnya kita pasang. Nah, seperti itu. Normally opennya ya. Nah, ini kalau tombol ditekan, S1 ditekan, maka KM1-nya nyala. Tapi kalau dilepas, S1-nya dia akan mati lagi. Supaya dia tidak mati, kita kasih kunci di sini. Melalui apa? Dari kontak normally open-nya di sini ya. Kontak normally open dari KM1-nya ini. Nah, gitu. Ini tinggal kita hubungkan ya. Oke, jadi kontak dari KM1-nya. Ini K1 ya. Nah, ini KM1, ini K1. Nah, ini enggak sama ya. Ini harus Anda ganti nih. Ini Anda klik ya. Anda ganti di value ya. Value di tag ya. Di tag ini Anda ganti, bukannya K ini relay ya. KM. Nah, ini KM nih. Nah, KM ya. Ini KM ya. Oke. Ini KM1. Jadi kepunyaan di sini ya. Nah, di situ. Kemudian kalau misalnya dia ada indikatornya, kasih lampu misalnya ya. Kalau dia nyala, kasih lampu. Kasih lampu. Kasih lampu. Oke, jadi Anda buat dirancang nanti di rumah ya. Anda sudah praktekkan secara garis besar, sudah bisa nyambung-nyambungnya secara software. Nah, di kampus tinggal dicolok aja ya, tinggal kita praktekkan ya. Nah, ini kita kasih lampu ya. Nah, ini V2, U2 sama V2-nya ya, Pak. Belum nyambung. nah betul sekali ya. Ini belum dihubungkan nih ya. Nah, ini belum dihubungkan ya. Ini kan tadi bintang ya. Jadi klik ini sini ya. Nah, itu dia ya. Makasih ya. Nah, ini kita on kan lagi. Ini kita on kan lagi. Kita start. Nah, dia baru kerja ya. Nah, kalau misalnya dia off, nah stop, nah dia akan mati. Nih, ada yang bertanya kan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi.